Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Zulfanafi yang dalam video ini akan menjelaskan mengenai titik kartometrik beserta dengan cara penggunaan aplikasi Batasku yang kemudian ditutup dengan analisis data pada batas desa di Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Gresik. Nah, kalau misal kita buka aplikasinya akan ditampilkan mengenai deskripsi dari aplikasi tersebut. Lalu kalau misal kita geser di pengaturan ini, kita ditampilkan lokasi, jarak, dan juga luas. Di lokasi ada decimal degree dan juga degree, minute, and second. Lalu di jarak ada kilometer, meter, mil darat, dan juga mil laut. Serta di luas ada meter persegi, kilometer persegi, hektar, dan juga area. Lalu setelah pengaturan tadi itu, kita klik simpan. Lalu kita bergeser pada daftar peta, dan di sini tampilkan kalau misalnya saya sudah membuat dua peta gitu. Dan kalau misalnya ingin menambahkan lagi, tinggal klik tambah grup layer, lalu masukkan judul dari daerah AKJ. Sini saya menggunakan Kelurahan Jatimalati lagi karena nantinya akan lokasi dari tempat saya sekarang ini akan terhubung pada aplikasi ini. Oke, setelah itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ada zoom in, zoom out, lalu juga ada seperti perluasan dari layarnya. Lalu di sini juga ada untuk jarak ya, dengan satuan kilometer juga ada, kilometer, mm, dan juga mm. Lalu selanjutnya untuk poligon, kita juga bisa mengukur luas poligon dengan cara seperti ini. Nanti luasnya ketahuan. Dan juga selanjutnya bisa menambahkan titik. Misal kita mau tambahin titik rumah atau kantor-kantor desa. Nantinya itu ada tools yang bisa untuk menggeserkan lebih rinci lagi sesuai dengan koordinat yang kita mau. Dan di bawahnya ada hapus, itu bisa untuk menghapus poligon ataupun titiknya, poin. Nah, selanjutnya di bagian kanan atas itu ada citra-citra ataupun di sini di bagian raster PPBW ini tidak bisa saya buka, tidak tahu mengapa seperti itu, tapi tetap tidak muncul. Tapi untuk yang lainnya aman, seperti OpenStreetMap atau Satellite S3. Di sini juga bisa menampilkan batas desa kelurahan yang sudah dikaji oleh tim BIG. Juga di sini kita bisa memilih layer dari daftar peta yang tadi sudah kita daftarkan. Seperti saya sudah coba di Kelurahan Jatimalati kembali, seperti yang sekarang kita coba lagi. Ini sudah ditampilkan titik kartometrik, juga titik-titik lainnya seperti kantor desa dan juga ada batas desa. Kelurahan Jatimalati masih kosong, jadi kita langsung coba di sampingnya digeser, kita pilih lokasi kantor desa. Kita pilih grupnya di Kelurahan Jatimalati, pilih satelit S3 untuk melihat di mana sih titik sebetulnya dari kantor desa tersebut. Nah, ini saya dapatkan dari lokasinya saya dapatkan dari Google Earth ya, teman. Yang nanti saya lacak sendiri di aplikasi Batasku. Ini langsung bisa kita cari dan kita titikkan sesuai dengan kantor desa. Lalu bisa kita kasih nama dan juga keterangan. Di sini saya kasih nama kantor Kelurahan Jatimalati dengan keterangan yang sama, kantor Kelurahan Jatimalati. Dan di sini juga bisa menampilkan atau memasukkan gitu, menginput foto dari kantor kelurahan tersebut. Lalu kita bisa klik lanjut, lalu akan muncul titik berwarna oranye. Itu adalah titik kantor kelurahan yang sudah kita pilih. Kita akan mencoba fitur titik kartometrik. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita pilih grup di Kelurahan Jatimalati yang akan kita kaji, grup yang akan kita kaji. Setelah itu memilih satelitnya dan kita bisa klik poin. Dan di sini titik kartometriknya kita taruh di sini. Klik di sini. Habis itu dengan nama ini didapat dari data yang sudah ada.
Lalu keterangannya bisa berupa keterangan posisi titik tersebut, misalnya simpul batas antara kecamatan kelurahan A, kelurahan B, dan juga kelurahan C, ataupun hanya sebatas batas dari kelurahan A dan juga kelurahan B. Kita buat titik selanjutnya dengan cara yang sama juga. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa ya buat geser-geser titik kartometriknya apabila tidak sesuai dengan yang kita mau. Di sini kita isi nama dan juga keterangannya sama seperti tadi. Dan juga bisa pilih atau menginput foto yang ada gitu. Lalu kita masukkan, kita lanjut ke tarik garis batas desa. Nah, garis batas desa ini diambil dari menarik garis dari titik kartometrik 1 dan juga titik kartometrik 2 dan juga seterusnya. Contohnya seperti ini. Kita dari titik kartometrik yang tadi pertama tadi sebagai contoh, klik di sini, lalu diteruskan ke titik kartometrik selanjutnya agar nanti bisa membentuk sebuah batas desa secara keseluruhan, agar titik terakhirnya bisa bertemu dengan titik kartometrik yang pertama. Nah, habis itu dibuat titik kartometrik sesuai kaidah dan juga batas desanya, yang nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, tadi daftar peta itu ada bagian detail, edit, dan juga hapuskan. Nah, kita di sini bisa lihat detailnya dan bisa melihat apa yang tadi sudah kita input seperti namanya dan juga keterangannya. Di sini banyak sekali titik kartometrik yang sudah saya input, dan di paling bawah itu ada titik kelurahan, kantor kelurahan. Tapi sebetulnya apa sih titik kartometrik itu? Kalau misal kita lihat di peraturan BG nomor 15 tahun 2009, ditampilkan kalau misalnya titik kartometrik merupakan titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja yang dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan juga nilai koordinat. Kalau misal dari tadi kita menemukan di Kelurahan Jatimulati itu, di dalam Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 19 tahun 2020 tentang batas wilayah Kelurahan Jatimulati, Kecamatan Pondokmati, dan Kota Bekasi ini ditampilkan banyak sekali data mengenai titik kartometriknya. Ada namanya, nama titik kartometrik beserta dengan koordinat dan juga deskripsinya. Gitu. Nah, kajian yang tadi sudah kita lakukan di aplikasi Batasku yang kemudian kita ubah menjadi format KML dan dibuka kembali di Google Earth. Di sini bisa ditampilkan kalau semisal ada persebaran titik kartometrik. Yang pertama ini ada 2 jenis ya. Titik kartometrik yang merupakan simpul batas. Jadi simpul batas ini ada 3, minimal 3 dari perbatasan antar desanya. Yang pertama, misal contoh di sini ada simpul batas antara Kelurahan Setu di sebelah barat, lalu ada Jatiwarna di utara dan juga Jatimulati di sebelah timur. Lalu contoh lainnya adalah di sini ada batas, hanya batas, jadi ada 2 kalau batas itu antara 2 kelurahan. Di sini batas Kelurahan Jatimulati di sebelah utara dan juga Jatimurni di bagian selatannya. Nah, nantinya titik kartometrik tadi digunakan sebagai pelacakan dan juga penentuan posisi batas. Dan ini penentuannya ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, titik pilar ini ditentukan bersamaan dengan garis pengukuran garis batas. Lalu pilar sementara dibuat sebagai patok. Yang ketiga, patok terbuat dari kayu yang kokoh, kuat, dan juga mencolok. Lalu yang keempat, ada koordinat titik pilar diukur dengan GNSS single frekuensi, dan terakhir kondisi patok sementara didokumentasikan. Lalu di sini ada jenis pilarnya. Yang pertama ada pilar batas utama atau PBU yang dipasang tepat di garis batas. Ini ada di antara 2 rel kereta api. Lalu yang kedua adalah pilar acuan batas utama atau PABU yang dipasang tidak tepat pada garis batas. Jadi di sini karena dia terletak di jalan raya yang aktif gitu digunakan oleh masyarakat, pilar tersebut diletakkan di sisi-sisi dari jalan tersebut. Kemendagri nomor 45 tahun 2016.
Selanjutnya mengenai data batas wilayah, titik batas administrasi dan juga titik kantor kepala desa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Gresik di Jawa Timur, ada 3 data yang disajikan. Yang pertama ini mengenai data batas wilayah. Kalau misalnya di Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten ini terletak di bagian utara Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan juga timurnya. Kapanewon atau sebutan kecamatan pada daerah istimewa Yogyakarta Sleman ini merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Sleman, dan pada Kabupaten Sleman ini terdiri dari 16 kapanewon lainnya, yaitu ada Gamping, Godian, Minggir, Mayudan, Sayegan, Melati, Ngaglik, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan dan juga Ngampang. Adapun data administrasi yang ditampilkan pada atribut table ini mencakup dan nama kelurahan, nama kapanewon, nama kabupaten, nama provinsi, kode PUM kelurahan, kapanewon juga provinsi serta luas wilayah berdasarkan peraturan. Kode PUM ini di Provinsi Daerah Yogyakarta ini ada di angka 34. Lalu kode PUM Kabupaten Sleman ada di angka 34,04. Sedangkan kode PUM ini masing-masing tertulis di atribut table nanti akan ditampilkan selanjutnya. Untuk di Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat lautnya Surabaya, Kabupaten Gresik yang beribu kotakan Kecamatan Gresik memiliki 17 kecamatan lainnya, yaitu ada Bunga, Cermat, Dri Rejo, Duduk Sampean, Kebumas, Manyar, Mengganti, Pancan, Sangkapura, Sedayu, Tambak, Ujung Pangkah, Huringin Watung, Bolong Panggang, Banjeng, Dukun dan juga Kademen. Sama seperti Kabupaten Sleman, data administrasi dalam atribut table ini meliputi nama kelurahan atau desa, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi dan juga kode PUM di kelurahan, kecamatan juga provinsinya. Kode PUM DIY ini ada di angka 35, lalu kode PUM Kabupaten Sleman di 35,25, sedangkan kode PUM masing-masing kelurahan ini ditampilkan pada tabel. Selanjutnya, pada titik batas administrasi ini terdapat pada peta Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gresik ini menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan karakteristik geografis dan juga administrasi di masing-masing daerah. Titik kartometrik ini menandai batas antara kapanewon atau desa kecamatannya, sehingga kejelasan administratif menjadi sangat penting untuk tata kelola wilayah yang lebih efektif. Kalau misal dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, distribusi titik di Kabupaten Gresik ini menunjukkan pola kepadatan yang serupa di sekitar perbatasan kecamatan, yang indikasikan kalau misalnya pemetaan administrasi di kedua wilayah ini dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur. Lalu yang terakhir ada data titik kantor kepala desa. Data titik kantor kepala desa ini hanya tersedia di Kabupaten Gresik, di data Kabupaten Gresik. Sementara itu data untuk Kabupaten Sleman tidak tersedia dalam tabel atribut, yang menunjukkan adanya kemungkinan kehilangan data atau perbedaan dalam pencatatan administratif. Jadi mungkin ada suatu pemutahiran data agar informasi administrasinya dapat lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, data-data yang sudah diberikan tadi dapat kita olah menjadi suatu peta batas desa dengan layout yang sudah disesuaikan. Di sini ada yang angka-angka yang disusun dengan keterangan gambar seperti itu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.